Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Rekan sehat? Gaza? Yafa? Haifa? Alhamdulillah, capek ya, banyak tugas. Kita kembali ya di saluran sirah untuk anak ya. Nah sekarang ya, ini Gros Muti akan menyampaikan dari buku Mbah Kung Uyut Sukanto S.A. Wahai kekasih Allah, ini biografi tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pinter Haifa begitu. Gros Muti nyebutin Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya coba Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pinter. Anak-anak saleh dan saleha. Ya, jadi buku ini buku bagus sekali tentang Rasulullah, dimulai sejak dari nenek moyangnya. Kita semua manusia pertama siapa di muka bumi ini? Nabi Adam alaihissalam, benar Haifa. Nah dari Nabi Adam, kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, nah seterusnya. Sekarang kita akan coba, ternyata Nabi Muhammad SAW itu kalau ditarik garis keturunannya yang paling jelas itu adalah ke Nabi Ismail, lalu ke Ibrahim alaihissalam. Ismail bin Ibrahim. Di buku ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berasal Muhammad bin Abdullah, karena bapaknya Abdullah ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib, betul Haifa, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam, sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi kita akan bercerita hari ini. Semua teman-teman juga yang di rumah ikut senang mendengarkan. Kita akan mendengarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu itu hidup di masa orang yang zolim, raja yang zolim namanya Namrud di Palestina. Suatu malam ya, raja yang kejam ini bermimpi ada anak kecil merebut mahkotanya. Merebut mahkotanya, dia ketika ia sedang memakai mahkotanya itu melompat itu ke tempat tidurnya dan merebut mahkotanya. Maka kemudian Raja Namrud ini jadi berpikir, kenapa ya saya bermimpi seperti ini? Apa artinya ya? Nah, ia bertanya kepada tukang sihir, ya tukang sihir kerajaan. Apa arti mimpiku ini? Hai tukang sihir, gitu ya. Kenapa aku bermimpi ada seorang anak merebut mahkotaku? Maka tukang sihir mengatakan, berarti akan ada anak kecil yang lahir di Palestina ini yang akan menghancurkan kekuasaanmu, yang akan merebut kekuasaan darimu dan menghancurkan. Wah, dia langsung bahaya ini. Wah, ini harus segera diantisipasi, harus segera diatasi. Bagaimana caranya? Kalau begitu, bunuh saja semua bayi laki-laki yang baru lahir. Seram gak? Akan seram. Kejam ya. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Seperti itu. Pokoknya tidak peduli, begitu ada ibu hamil ditunggui. Oh, begitu ternyata bayi yang lahir laki dibunuh. Kalau bayi yang lahir itu perempuan tidak dibunuh. Nah, ibunya Nabi Ibrahim sedang hamil mengandung Nabi Ibrahim, bayi dalam kandungan. Karena dia mendengar berita bahwa Raja Namrud yang kejam itu membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir, maka ia bersembunyi di gua dalam keadaan hamil, ya, karena menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Maka bersembunyilah ia dari mulai hamil sampai akhirnya melahirkan di dalam gua, bersembunyi.
ya, hanya ada yang memberikan makanan seperti itu. Nah, ketika sudah lahir, ibunya kadang-kadang keluar gua untuk mencari makanan, memberi makanan, dan kemudian mengantarkan makanan kepada bayi Ibrahim, ya, dan juga menyusui bayi Ibrahim. Berlalu waktu sekian lama, sampai lama-lama Ibrahim ini sudah terbiasa dengan gua yang gelap ini. Guanya gelap sekali, ya, sampai dia susah untuk melihat. Tiba-tiba dia melihat kok ada lubang ini di guanya, di pintu guanya ada lubang. Dia mengintip keluar. Wah, ternyata di luar itu indah sekali, tidak gelap gulita seperti di dalam gua ini. Wah, ada apa itu? Oh, itu pohonan. Dia lihat tumbuh-tumbuhan, daunnya hijau, bunganya merah, ada buah-buahan. Lalu dia melihat langit. Wah, langitnya indah biru. Tapi dia tidak tahu namanya. Dia cuma mengatakan, itu di atas bagus sekali biru. Oh, itu apa ya? Itu bagus sekali hijau. Seperti itu. Nanti kalau ibunya datang, dia bertanya. Lalu ibunya mengatakan, itu tanaman. Itu apa ibu? Itu langit. Gitu. Lalu dia mulai berpikir, tiba-tiba dia melihat, ada matahari. Mataharinya cerah, bersinar. Terus kalau malam ada bintang-bintang. Jadi dia berpikir, bagus sekali ya. Siapa yang menciptakan ini? Karena Ibrahim kecil ini adalah orang yang cerdas, pandai, dan fitrahnya bersih. Karena Allah menciptakan semua bayi bersih, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Setiap bayi terlahir fitrah muslim. Baru orang tuanya yang merubahnya, meyahudikan, menasranikan, atau memajusikan. Tapi bayi itu terlahir fitrah muslim. Jadi dengan fitrahnya itu dia mulai berpikir, pasti ada yang menciptakan semua ini. Lalu kalau kemudian tiba-tiba pohon itu mati, berarti ada yang mematikan pohon itu. Hewan-hewan yang berlompatan, ada yang menciptakan ini. Nah, kalau tiba-tiba kemudian hewannya juga mati, pasti ada yang mematikan ini. Siapa? Dia bertanya kepada ibunya. Tapi ibunya tidak menjawab karena ibunya sibuk. Bagaimana harus pergi pagi-pagi gelap-gelap mencari makanan. Lalu bagaimana caranya memberikan makanan itu pada Ibrahim kecil tanpa ketahuan orang lain. Karena berbahaya. Kalau ketahuan di dalam gua itu ada anak kecil laki-laki, pasti akan dibunuh. Seperti itu. Jadi akhirnya dia berpikir lagi. Mungkin Tuhannya ini nih yang bersinar terang di siang hari. Apa itu? Ya Pak? Matahari. Mungkin matahari ini. Wah, ini paling hebat ini. Tapi tiba-tiba sore menjelang maghrib, menjelang senja, mataharinya hilang. Bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, dia gak akan hilang, gak akan lenyap, gak akan sirna. Kalau begitu bulan. Yang malam hari bersinar terang ini Tuhan. Mungkin ini Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, hewan, langit, daratan, lautan. Tapi menjelang fajar bulannya menghilang. Tidak mungkin, berarti dia bukan Tuhan karena dia menghilang. Tuhan tidak akan menghilang, Tuhan tidak akan lenyap, Tuhan tidak akan sirna. Kalau begitu siapa yang menciptakan alam yang begini hebat? Lalu dia menangis, ya, memohon petunjuk kepada Allah. Nah, ketika Ibrahim sudah mulai tambah besar, maka dia berani keluar,
ya, sudah tidak ada lagi pengejaran terhadap bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Ibrahim keluar, tiba-tiba dia melihat orang-orang menyembah berhala, patung. Mereka menyangka patung itu Tuhan. Mereka menyangka patung yang terbuat dari kayu itu Tuhan. Patung yang terbuat dari batu itu Tuhan. Bahkan ayahnya bernama Azar ternyata pembuat patung. Dan kemudian disembah menjadi berhala. Wah, Ibrahim kecil bingung melihat itu. Maka ia menangis, memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian ternyata dia mendapatkan ilham dari Allah bahwa dia bisa berbuat sesuatu untuk menyadarkan kaumnya. Suatu saat semua mereka berburu. Semua berburu. Kalian tahu berburu? Mau mencari binatang seperti itu. Rombongannya semuanya pergi berburu. Pada saat semua orang pergi berburu, berarti tidak ada siapa-siapa di kota itu. Maka kesempatan, kata Ibrahim kecil, aku akan hancurkan Tuhan-Tuhan palsu ini. Ini bukan Tuhan, gitu ya. Nabi Ibrahim sudah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa Allah pencipta langit, pencipta alam semesta, pencipta bumi, pencipta tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Nabi Ibrahim sudah mendapatkan tunjuk dari Allah, ya, bahwa Allah pencipta semuanya dan Allah mengetahui semua yang gaib. Ada kehidupan yang gaib, kehidupan yang tidak nampak seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat anak-anak yang di rumah juga ikut mendengarkan ya. Nah, kalau kita tadi melihat Ibrahim kecil mengambil kesempatan, ini dakwah yang luar biasa dari Ibrahim. Kalau begitu, aku akan hancurkan patung-patung itu, ya, biar mereka tahu bahwa patung-patung itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, dia akan bisa menyelamatkan dirinya. Maka segera dia hancurkan patung-patung itu dengan apa? Kapak. Dengan kapak. Hancur. Hancur. Tapi disisakan satu. Anak-anak yang di sini dan anak-anak yang di rumah, disisakan satu berhala yang paling besar. Lalu kapaknya itu diletakkan di tangannya. Seperti itu, ya. Kemudian Ibrahimnya meninggalkan dulu. Datanglah orang-orang dari perburuan. Mereka kaget sekali, terkejut dan marah. Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan. Siapa ini yang melakukan ini? Pasti Ibrahim anaknya Azar. Dia memang anak yang aneh. Panggil Ibrahim. Dipanggil, ditarik, ditangkap, ya. Kenapa kamu menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa yang memegang kapak? Siapa yang memegang kapak? Berhala yang kalian sembah itu yang paling besar, dia memegang kapak. Tanya ke dia. Berarti dia yang menghancurkan karena dia memegang kapak. Mereka tambah marah. Mana mungkin dia menghancurkan berhala-berhala yang lain? Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Mana mungkin, ini pasti kamu. Kalau dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menggunakan tangannya, dia tidak bisa berjalan, lalu kenapa kalian menyembahnya? Bagus ya, dakwahnya bagus ya. Masuk akal gak? Masuk akal. Kan dia tidak berkuasa apa-apa, kenapa harus disembah? Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa tadi berbuat sesuatu. Bahkan tadi kalau berhala itu hancur tidak mungkin karena dia tidak bisa bergerak. Tapi mereka tidak mau. Dengan dakwah yang sangat logis, dengan dakwah yang sangat masuk akal itu, mereka tetap tidak mau menerima. Hukum Ibrahim. Tarik, diikat. Lalu akan diapakan? Ibrahim dibakar.
api unggun dinyalakan, kayu bakarnya diletakkan semakin banyak, api berkobar-kobar. Ibunya tidak bisa menolong, ayahnya pun pembuat berhala tidak bisa menolong. Siapa yang akan menolong Ibrahim? Siapa? Allah yang akan menolong Ibrahim. Ibrahim tenang saja masuk ke dalam api unggun, apinya berkobar, dia masuk. Semua orang mengatakan pasti dia hangus, pasti jadi abu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, dan ingatlah ketika kami, Allah Subhanahu wa taala berkata, hai api, menjadi dingin dan sejuklah kamu atas Ibrahim. Apinya tidak lagi panas menyala, apinya sejuk, dingin, adem. Ternyata setelah apinya mati, ya, api unggunnya sudah mati, Ibrahim keluar dari api unggunnya dan menepuk-nepuk bajunya yang penuh dengan abu, penuh dengan abunya api. Ternyata Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Siapa yang menolong Ibrahim? Allah. Masya Allah. Tapi mereka tidak juga beriman. Jadi untuk beriman harus dapat hidayah dari Allah. Arkan percaya sama Allah. Itu hidayah dari Allah. Yafa percaya pada Allah. Yafa juga dapat hidayah dari Allah. Haifa, Gaza, Muti, semua kita beriman kepada Allah karena Allah memberi hidayah. Jadi Ibrahim dengan kisah yang luar biasa ini, ternyata Ibrahim alaihissalam menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bapak tauhid karena dia mengajarkan bahwa menyembah hanya kepada Allah. Dan ternyata dari Nabi Ibrahim ini ada garis keturunan, ya, dari Ibu Siti Sarah akhirnya Nabi Ishak yang akhirnya ke Nabi Isa alaihissalam. Lalu dari Ibu Siti Hajar dari Nabi Ismail alaihissalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua nabi terakhir, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai penutupan para nabi, semuanya keturunan dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ternyata kakek moyangnya Nabi Muhammad hebat ya, Masya Allah. Makanya di dalam sholat kita selalu menyebut-nyebut juga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Selesai pelajaran kita hari ini. Kita tahu dari buku ini, dari Kung Uyut Sukanto, bahwa kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad, pasti kita harus bercerita lebih dulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Senang gak? Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum.